Ada seorang pemuda bernama Uwais yang tinggal di kota Qaran di Yaman. Ia bekerja sebagai pengembala unta. Ia adalah seorang pemuda yang hidup dalam keadaan sangat miskin. Selain ibunya yang sudah tua, ia tidak lagi memiliki siapa-siapa dalam dunia ini. Namun, di dalam kemiskinannya ini, Uwais memiliki keimanan yang sekokoh gunung. Ia memeluk Islam tanpa pernah berjumpa dengan Rasulullah. Sejak kecil, Uwais tidak pernah menyembah berhala. Hidupnya berlalu dengan beribadah sembari mengembala unta. Selain Uwais dan ibunya, semua orang di kota Qaran menyembah berhala. Karena itulah, tanpa kenal bosan dan lelah, Uwais selalu berdakwah kepada mereka untuk memeluk agama Islam. Kehidupannya yang seperti ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, sampai Uwais kini mencapai usia dewasa, sementara ibunya semakin rapuh dalam usia senja. Semua orang mulai mengenal ketakwaan Uwais. Ia mencapai derajat waliullah yang agung, namanya pun tersebar kemana-mana. Semua orang mulai memanggilnya Uwais Al-Qarani. Hanya saja dalam kehidupannya ada satu hal yang selalu membuatnya tak bahagia. Hal itu adalah tempat tinggalnya yang jauh dari tempat Rasulullah berada. Padahal ia sangat rindu ingin bertemu dengan Rasulullah, berbicara, mencurahkan kerinduannya kepada sang Nabi. Hari demi hari kerinduannya semakin menjadi. Namun, karena ibunya yang sudah lanjut, tidak memungkinkan bagi dirinya untuk melakukan perjalanan ke Madinah, karena tidak ada seorang pun yang bisa merawat ibunya. Suatu hari, Uwais tidak kuat lagi menahan kerinduannya kepada Nabi. Ia pun bersimpuh, memohon izin kepada ibunya. "Duhai ibu, aku sudah tidak kuat lagi menahan kerinduan kepada Nabi. Mohon berkenanlah memberikan izin agar hamba bisa mengunjungi Nabi." Mendapati permintaan dari putranya ini, ibu Uwais hanya bisa memelas berkata, "Wahai anakku, kepada siapa engkau akan meninggalkan ibumu yang renta lagi sakit ini? Aku akan segera kembali, ibu. Aku tidak akan berlama-lama meninggalkanmu." Mendengar penuturan sang buah hatinya itu, Ibu Uwais berkata, "Wahai anakku, sungguh kecintaanmu kepada Nabi telah membuatmu tidak sadarkan diri. Dari sini ke Madinah terbentang jarak yang sangat jauh. Perjalananmu akan memakan waktu berminggu-minggu. Lebih dari itu, engkau akan menempuhnya dengan berjalan kaki. Engkau tidak memiliki unta maupun kuda yang bisa engkau tunggangi. Bagaimana engkau akan tahan berjalan kaki menyeberangi padang pasir dalam keadaan lapar, haus, tanpa tenaga selama berhari-hari?" Uwais kemudian menjawab, "Aku rela menanggung apa saja untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, meski hanya sekali. Aku rela menanggung segala kesulitan asal bisa bertemu dengan Nabi." Mendapati penuturan anaknya ini, ibu Uwais Al-Qarani berkata, "Baiklah, kalaulah memang engkau sangat menginginkannya, wahai anakku. Namun ada satu syarat." Kebahagiaan yang tidak terkira menyelimuti hati Uwais Al-Qarani. "Segala yang akan aku penuhi, wahai ibuku. Saat engkau sampai ke Madinah, segeralah menuju ke rumah Rasulullah. Namun, jika beliau tidak ada di rumah, maka engkau tidak boleh menunggunya. Cepatlah kembali." "Baik ibu, aku akan penuhi janjiku." Segera, Uwais bersiap-siap mengadakan perjalanan panjang selama berbulan-bulan. Dengan keteguhan iman, ia tempuh perjalanan tanpa mengenal lelah, haus, lapar, lelah sama sekali tidak ia hiraukan untuk dapat segera sampai ke rumah Rasulullah. Sampai akhirnya, ia telah sampai di kota Madinah pada suatu pagi. Dengan bertanya-tanya kepada siapa saja yang ia jumpai,
Akhirnya sampai jualah dia ke rumah Nabi. Segera ia mengetuk pintunya dengan perlahan, penuh kerinduan yang meluap-luap. Tidak lama istri Rasulullah membukakan pintu. Apakah Rasulullah ada? Tanya Uwais. Ibu kita memandangi Uwais. Siapakah kamu ini? Saya Uwais Al-Qarani, seorang penggembala unta. Saya datang untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya engkau adalah orang asing. Iya, saya dari Yaman. Mendengar penuturan tersebut, ibunda kita memandangi Uwais dengan heran. Apakah engkau datang jauh dari Yaman hanya untuk bertemu Rasulullah? Sementara Uwais semakin tidak tahan diri karena sebentar lagi akan berjumpa dengan Rasulullah. Karena sepanjang usianya, hatinya hanya berdetak dengan cinta Nabi. Rasulullah sekarang berada di luar Madinah. Jika engkau ingin bertemu, maka engkau harus menunggu. Mendengar jawaban ini, Uwais langsung menangis terseduh-seduh. Dengan suara merintih, gemetar, ia bertanya lagi, benarkah Rasulullah tidak ada di rumah? Iya, tidak ada. Saat itu seolah hancur lebur hati Uwais. Ia semakin menangis terseduh-seduh. Kenapa engkau menangis? Dengan hati sangat bersedih, Uwais menjawab, saya sudah berjanji kepada ibu saya untuk segera kembali jika tidak mendapati Rasulullah di rumah. Mohon berkenan menyampaikan salam untuk Rasulullah. Katanya memohon. Mungkin nasib bertemu dengan Rasulullah kelak di akhirat. Semoga Allah berkenan mempertemukan kami di surga. Dengan menangis terseduh-seduh, Uwais meninggalkan Madinah. Meski ia sangat ingin bertemu dengan Rasulullah, namun ia merelakannya demi berbakti kepada ibunya. Karena dia adalah seorang yang tahu mulianya menghormati seorang ibu. Ia tahu kalau membuat bersedih ibunya akan membuat bersedihnya Allah. Karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tuanya.